Kali ini kita akan menceritakan ketika pendapat Umar bin Khattab dianggap bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Saat penaklukan Persia dan Irak, yaitu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, muncul peraturan unik dari Khalifah Islam kedua pada saat itu. Perlu diketahui, aturan dasar tanah rampasan perang dalam tuntunan syariat adalah dibagikan kepada seluruh pasukan penakluk. Namun, di luar dugaan, sahabat Umar memilih jalan lain, yakni memilih makna batin wahyu yang bagi sebagian orang akan tampak bertentangan dengan penampakan luar teks Al-Quran dan hadis. Padahal Allah berfirman pada surat Al-Anfal ayat 41 bahwa 1/5 harta rampasan perang untuk Allah, Rasulnya, kerabat Rasul yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Adapun 4/5 dari ganimah itu dibagikan kepada mereka yang ikut bertempur. Kebijakan Umar ini dalam satu riwayat pernah ditantang oleh para sahabat lain, terutama Bilal bin Rabah. Akan tetapi Umar tetap bersikukuh keras pada kebijakannya. Protes sahabat lain sangat wajar, karena pada perang Khaybar, Rasul sendiri membagikan tanah Khaybar kepada pasukan. Bahkan pada saat itu Umar sendiri bagian dari sahabat yang mendapatkan jatah itu. Sehingga dalam kebijakan ini Umar tampak menentang Al-Quran sekaligus hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kebijakan Umar tentang tanah Persia dan Irak, daripada membagikan tanah hanya kepada pasukan, dia lebih memilih mempertahankan tanah tersebut apa adanya di tangan penduduk setempat. Kemudian, Umar menetapkan pajak pada setiap hasil bumi, yaitu hasil bumi tanah tersebut dan dikirim ke kas negara ataupun Baitul Mal. Hal ini Umar anggap lebih maslahat, karena tanah digarap oleh penduduk setempat yang sudah berada terbiasa menanam di sana. Lebih dari itu, tanah subur tersebut menjadi tidak hanya milik kelas kesatria, melainkan menjadi milik umat muslim seluruhnya. Kebijakan Umar tadi bukan karena Umar meninggalkan pesan Al-Quran dan Al-Hadis. Justru karena saking Umar konsisten pada pesan kemaslahatan Al-Quran dan Al-Hadis. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi soal ganimah tidak lain diperuntukkan bagi kemaslahatan semua orang pada kala itu. Tatkala zaman berubah, boleh jadi bentuk kemaslahatan juga akan berbeda. Bahkan, jauh berbeda dibanding saat pertama kali wahyu turun seperti yang dialami Umar. Umar memang salah seorang sahabat Nabi yang mampu menangkap hakikat inti pesan Al-Quran dan hadis, yaitu Umar bin Khattab. Banyak riwayat memotret kepekaan intelektual Umar ketika berhadapan dengan ayat Al-Quran. Misalnya, Ibnu Jarir At-Tabari yaitu menceritakan momen di mana ayat ketiga surat Al-Maidah turun. Pada hari ini, telah aku sempurnakan agama untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu, yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga. Sebagian sahabat merasa bahagia dengan turunnya ayat tersebut, sementara Umar malah menangis. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mengapa Umar engkau menangis? Jawaban Umar sangat amat sederhana. Maksud Umar adalah ketika syariat sempurna, tugas Nabi di dunia ini otomatis telah purna. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan lama lagi wafat, meninggalkan umatnya selama-lamanya di dunia ini. Ini menunjukkan betapa Umar sangat memahami makna terdalam dari ayat Al-Quran. Lebih jauh, keistimewaan lain Umar adalah persetujuan wahyu Al-Quran terhadap ide yang ia tawarkan. Setidaknya, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, ada 3 peristiwa di mana wahyu menyetujui pandangan Umar itu. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 hal, yaitu tentang makam Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Hadis riwayat Muslim nomor 4412. Hadis ini memberikan informasi seakan Umar memahami jalan pikiran Tuhan, seolah jika Umar sudah berpendapat, Tuhan pun mengiyakan saja. Tidak berhenti di situ juga, pasca wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tampak kepemimpinan umat Islam dipercayakan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Rasanya tidak berlebihan jika dikatakan sebagai momentum turning point, tidak balik peradaban. Islam menyebar keluar jazirah Arab tidak lepas dari jasa seorang Umar bin Khattab. Berbagai penaklukan umat Islam terjadi di bawah kepemimpinannya, termasuk penaklukan kerajaan Persia. Peristiwa yang sama sekali tidak terbayangkan pada saat itu, mengingat Persia merupakan negara adidaya pada masanya. Dari kisah Umar ini, sepertinya umat Islam perlu memahami meski Al-Quran dan hadis salih likulli zamani wal makan. Kesesuaian itu perlu ditelaah, dirasa, digali dan dipikirkan kembali. Jangan sampai kita terbuai pada jargon itu, lalu mengakibatkan pada kemalasan berpikir, menelaah, merasa bagaimana menyelaraskan makna terdalam Al-Quran dengan kemaslahatan umat dan kemajuan zaman. Kitab suci Al-Quran turun berkisar 14 abad lalu, diidamkan sebagai pedoman hidup muslim lintas ruang dan waktu. Namun, menjadi masalah ketika manusia dihadapkan pada kenyataan wahyu berhenti turun sejak wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sementara peradaban manusia terus bergerak, yaitu zaman pun terus berubah. Ibnu Rushdi, salah seorang filsuf agung yang pernah dimiliki peradaban manusia, pernah berujar dalam karyanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, kurang lebih, peradaban manusia akan senantiasa berkembang, tidak akan pernah berhenti. Sementara nas-nas Al-Quran dan hadis, perbuatan serta persetujuan Nabi telah berhenti. Rasanya mustahil jika menghadapkan perkara yang terus berkembang pada perkara yang telah berhenti. Sekilas, akan tampak pernyataan dari Ibnu Rushdi. Ini cukup sangat amat kontroversial. Seolah Ibnu Rushdi berkata Al-Quran dan hadis telah berhenti dan tidak akan mampu untuk mengakomodir kemajuan peradaban manusia. Kiranya, bukan ini yang dimaksud oleh Ibnu Rushdi. Justru, dengan pendapatnya ini, Ibnu Rushdi mengajak kepada para pembelajar, yaitu menafsir ulang pesan serta hakikat inti Al-Quran dan hadis, agar senantiasa dan beriringan dengan kemajuan zaman. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.